Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Mari setiap kita mau persiapkan kehidupan kita untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kaulah yang setia, menyertai setiap hidup kami Tuhan, menuntun setiap langkah kami. Kau baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadiri di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sungguh Kaulah yang setia Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
sepanjang hidupku, di sepanjang hidup untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Amin. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, oh tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Kau Allah kami yang setia, Kaulah yang peduli dalam hidup kami. Kaulah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, Tuhan. Janji-Mu tiada nabi, janji-Mu murni dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu setia, setia menolong hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu menyertai hidup kami. Haleluya. Kau mengasihi kami Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Makasih. Kami tahu Tuhan, Kau Yesus yang besar, kasih-Mu ajaib.
percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Makasih. Kami tinggikan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya. Katakan Yesus Kau besar. Yesus Kau besar. Saya undang kita bangkit berdiri. Janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus Kau besar. Yesus Kau besar. Kasih-Mu nyata. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Katakan dalam setiap langkahku. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur Tuhan. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan kami Tuhan. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Katakan Yesus Kau besar.
Engkau Yesus yang ajaib, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Syukur. Biarlah Tuhan, Engkau Yesus kami tinggikan dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Sebab kuasa-Mu ajaib, kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersorak-sorai meninggikan Engkau, bersuka cita. Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau percaya bersama, katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Lihat kiri kananmu. Berikan senyummu, senyum yang termanis. Dan jangan lupa katakan Allah baik, Allah sangat mengasihimu. Haleluya. Mari kita bersuka cita memuji Dia. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Seindah yang pelangi, secerah yang mentari, namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah. Amin.
Masih kuat berdiri? Udah pasti ya, soalnya saya lihat masih muda-muda kok ya. Puji Tuhan. Mari lebih sukacita kita memuji Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang dahsyat, Allah yang perkasa. Ini adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi. Tuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernapas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Amin. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi. Tuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bahagia. Mari semua yang bernapas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu besar, namamu mulia, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat, namamu dahsyat di atas segala. Namamu dahsyat, namamu dahsyat di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab nama Yesus adalah nama yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan.
Sungguh Tuhan, rancangan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang menjadi harapan dalam hidup kami. Engkaulah yang setia. Bahkan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu Tuhan, Kaulah harapan. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna dalam pengharapan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kaulah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Mari kita naikkan pujian lebih sungguh-sungguh. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, rancangan-Mu sekatakan dalam
kebaikan bagiku. Rancanganmu. Katakan lagi sama-sama. Kau Allah yang setia, katamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja membalas sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna. Rancanganmu sempurna. Rancanganmu sempurna. Ya Tuhan, kami bersyukur bagimu. Kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih bagimu. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Oh, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita katakan sama-sama pujian, haleluya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu.
hatimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersama kami mau mengikuti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulia nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama, di mana kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Kalau ada kesalahan kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat kepadamu, ya Roh Kudus. Pimpin kami, tuntun kami. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami semua yang mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, biarkan hati kami taruhkan di tanah yang subur. Dan pada saat firman ditabur, firman menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terima kasih dan berdoa kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Amin. Kalaupun hari ini saudara dalam keadaan sakit, doa saya supaya saudara semua mendapatkan kesembuhan dan boleh kembali berkumpul dengan keluarga. Dan kalaupun saudara hari ini sedang sakit, kita berdoa memohon kepada Tuhan agar biar Tuhan yang menjamah melawat setiap pribadi kita. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Pagi ini saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan kepada kita, berhemat malah merugi. Ini apa maksudnya? Konsep Alkitab sangat berbeda sekali dengan konsep accounting di dalam perusahaan. Kalau dalam perusahaan semakin kita berhemat, semakin surplus. Karena itu maka perusahaan banyak mencari tenaga atau ahli di dalam mengelola keuangan dari perusahaan tersebut. Agar sebisa mungkin berhemat. Bersama sama Tuhan, ternyata konsep di Alkitab itu berbeda dengan konsep dari perusahaan. Kalau perusahaan itu berhemat supaya bisa menguntungkan, beda halnya dengan di dalam kita yang percaya kepada Tuhan. Ini perlu saya sampaikan, Pak Ustaz, walaupun sebenarnya berat menyampaikannya. Karena anggapan orang kalau memberi itu bicara nanti akan perpuluhan. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya bicara perpuluhan. Tidak juga Ustaz.
Ini kita menggali secara Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Amsal dalam Amsal 11 ayat 24. Di sana dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara kasih Tuhan, hal ini juga dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 30, dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi saya katakan tadi, kalau di konsep accounting di dalam satu perusahaan, bagaimana berhemat agar perusahaan menguntungkan. Tetapi dalam pribadi kita, dalam rumah tangga, dalam hidup kita, Amsal berkata ada orang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Kata menyebar dalam bahasa Ibraninya, Bapak Saudara kasih Tuhan, mereka kata fasar atau bahasa Inggrisnya scattered atau dispersed, menghamburkan, melampiaskan, mencerai-beraikan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan. Bagaimana sih menghamburkan? Kalau saudara pernah melihat ada orang lagi banyak uangnya, dia pergi di rumahnya, dipanggil semua warga, dia tabur uangnya. Itu menghamburkan. Jadi dikatakan ada orang, Amsal berkata ada orang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kata bertambah kaya, Bapak Saudara kasih Tuhan, memakai kata yakaps atau ditambahkan. Makin banyak gitu. Wah, ini menjadi menarik Bapak. Saya tidak bicara masalah ini masalah memberi, ya, memberi dalam nanti gereja. Jangan konsepin dulu, tapi konsep di sini memberi dalam arti banyak. Bisa kita memberi kepada sesama kita. Memberi tentu pelayanan Tuhan. Nah ini, jangan langsung pikir, nanti, jangan. Ini konsepnya untuk kita. Saya harus sampaikan ini agar kita, apa yang dikatakan oleh kita. Terkadang memang kita ini menghemat banget untuk diri kita sendiri karena kita tahu kita selalu kekurangan. Maka konsep memberi, Bapak Saudara kasih Tuhan, bukan bicara masalah kaya. Kalau kita ke pesta-pesta, banyak inang-inang yang punya pajero yang berbungkus, ya kan? Bungkus. Ya. Malah ada orang yang sudah hidupnya, kalau disuruh bungkus, jangan, gak usah, dia segan. Tapi ada orang-orang yang udah hidupnya melimpah, tetapi masih mau bungkus. Pak Dipalar. Oke, makasih Bet. Upamu besar di sorga. Tahu dia. Makanya firman Tuhan katakan, apabila engkau beri hambaku minum, katanya, upamu besar di sorga Bet. Besar kesam Tuhan, ini dikatakan banyak orang menghemat, menyebar harta dan bertambah kaya. Konsepnya besar Tuhan, ini bicara masalah apa? Kalau kita melihat di Amsal 11 ini besar Tuhan, kalau kita buka sama-sama di sebelumnya, ya. Atau sesudahnya. Siapa menangan gandum, ia dikutuk orang, tetapi berkat turun atas kepada kepala orang yang menjual gandum. Artinya apa? Memberi. Memberi dalam kata arti menolong sesama. Jadi ada orang merasa apa yang dimiliki dia digenggam terus. Susah memberi, masih kekurangan, terus kekurangan. Banyak orang kerja keras, selalu kekurangan. Tetapi lupa untuk mengeluarkan, memberi. Memberi itu bukan pada saat musim-musim tertentu. Contohnya pada saat mau
dipilih jadi caleg. Atau mau Natal memberi. Banyak tuh. Kalau mau Natal, mau Paskah banyak. Gerakan memberi. Harusnya bukan itu oke dari gereja. Tapi secara pribadi harusnya kita memberi. Kalau umpamanya kita memberinya ini, teman kita mungkin tidak ada, saudara kita mungkin sudah berkecukupan. Yang kita lihat apa? Mungkin pekerjaan Tuhan yang harus kita bantu. Atau tetangga-tetangga kita, atau orang dekat kita, atau apapun. Nah, bersama Tuhan selanjutnya dikatakan apa? Menghemat, mencegah. Artinya, dalam bahasa Ibrani menghemat berkata mansor, ya, wants, lack atau needful, atau menghemat. Maaf bahasa Inggris saya agak sedikit agak susah gitu karena sering makan B2 nih. Gitu. Menghemat, gitu, menahan, mencegah. Aku mau beri nih, janganlah. Aku mau beri nih, jangan, gak usah. Padahal ada gerakan kita untuk memberi. Tapi kita enggak, janganlah. Ditahan. Maka dikatakan akan kekurangan. Kekurangan dalam bahasanya memakai kata rugi. Ada aja. Pas mau sesuatu selalu kekurangan, selalu rugi. Maka kalau di dalam hidup kita selalu rugi melulu, perlu kita baharui mungkin konsepnya kita. Kita sudah rajin berdoa kepada Tuhan. Kita sudah rajin beribadah. Kita sudah rajin kita rajin ikut ibadah. Tetapi dalam hal memberi kita masih menahan. Saya punya kesaksian, saudara, punya teman. Wah, kalau bicara firman Tuhan luar biasa. Jago sekali. Latar belakang semua teologi dia tahu. Tapi pas jalan, saudara, dia bisa beli jagung sendiri. Temannya yang satu lagi nggak dibeli jagungnya, saudara. Ngeri. Orang Medan bilang, ini bukan orang Medan, hancur demi kawan. Saudara sama Tuhan, ada orang seperti itu. Tapi kalau bicara firman Tuhan jago. Maka bersama Tuhan sebenarnya mamon itu harus kita lepas dari situ. Kenapa Alkitab berkata mengajarkan kita memberi supaya kita jangan terikat terhadap harta kita ini. Karena memang banyak orang saudara kasih Tuhan tidak bisa melepaskan yang namanya mamon itu. Kenapa? Karena ini bagian terpenting dalam hidup kita. Kadang kita terbelenggu dengan ini. Banyak rumah tangga menjadi rusak gara-gara apa? Tentu ini. Banyak juga orang rusak gara-gara uang ini. Ada orang simpan terus uang. Tapi tidak bisa menikmati, seperti kurang terus. Seperti kurang terus disimpan uangnya. Kerja mati-matian, disimpan uangnya. Seperti kurang terus. Wah, kayak kurang deh. Udah eman uangnya, kurang. Saya melihat saudara Tuhan, ada banyak orang-orang yang melimpah, memberi. Malah saya melihat mereka semakin diberkati. Salah satunya saudara kasih Tuhan di sini, kemarin saya nggak perlu cerita. Tiba-tiba bilang, Ronald, sekian. Ini banyak nih. Ya lagi banyak tembus proyek nih. Emang dia suka memberi. Malah saya melihat dia bukan makin miskin. Dia cerita, baru beli mobil. Bahkan bos saya bilang gini, Ronald, saya ditawari mobil sebenarnya sama bos. Suruh ganti mobil saya nggak mau. Kenapa? Tetangga saya nggak enak, saya mobil baru terus. Nggak enak lihat tetangga. Kalau memberi jangan ditanya. Saudara bertanya, sekarang saya Pak sering memberi tapi masih miskin. Ya jangan, kan nggak seperti gigit cabai kan. Langsung pedas. Memberi itu kan sekali dua kali kita berikan, menolong orang, menolong pekerjaan Tuhan. Langsung tiba-tiba
Diberkati dalam hal bukan hanya berkati secara materi, tapi juga kita diberkati mungkin secara melimpah, tidak secara kekurangan. Ada aja tambah-tambahnya berkat Tuhan. Ada aja. Ada orang menghemat, tetapi malah kekurangan. Rugi. Alkitab katakan apa? Berilah maka apa? Maka apa? Diberi. Kita diberi dulu, maka diberi enggak? Memberi dulu. Tapi saya kekurangan, Pak. Di rumah kami juga masih pas-pasan. Misalnya sama Tuhan, kita berkata ada janda yang miskin itu memberi dengan apa yang dia punya. Bukan memberi dari kelimpahan. Suatu ketika teman saya ngomong ini ke saya. Bang, nanti kalau saya udah kerja bagus, Bang, aku akan kasih perpuluhanku samamu. Gak usah kau kerja, kalau kerjamu bagus, pasti kau lupakan Tuhan, aku bilang. Lupa kau akan perpuluhan ke gereja. Benar juga. Harusnya dari kecil dulu, bukan masalah banyaknya. Gak usah kau bicara masalah membantu gereja atau menolong orang lain kalau kau udah kaya. Maka tadi saya juga ngomong gitu, saya bilang ke dia, saya ajari. Jangan tunggu kaya dulu baru memberi. Beri kepada Tuhan, beri kepada sesama, jangan tunggu kaya dulu. Dari sekarang harus itu menjadi gaya hidup kita. Apa yang ada pada kita, jangan pula sampai ngutang-ngutang. Bet, minjam dulu sama Bet. Buat apa, Bang? Buat memberi kepada si Ronald. Gitu. Enggak juga. Apa yang kita punya, tentu harus kita punya dulu. Kalau kita hitung-hitung semua pasti kekurangan terus kita. Belum lagi beli ini. Tapi kemudian kita belajar untuk memberi itu kata artinya apa? Dalam kata arti, kita sedang, kalau saya mempelajari Alkitab ini, kenapa Tuhan Amsal ini seorang orang yang sudah, tentu kita tahu Salomo penulis Amsal. Dia sudah menikmati seluruh harta dunia ini. Dia banyak hartanya. Tentu dia menuliskan ini satu pengalaman yang dirasakan oleh dia. Maka dikatakan semakin orang menghemat, semakin merugi. Saudara, orang banyak hartanya mungkin sekarang ini, tapi dia tidak mau menolong orang lain. Tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. Oke, sekarang kita melihat dia kaya raya kemana-mana. Tapi suatu saat ada masanya, saudara. Kalau dia bukan takut Tuhan, ada masanya. Itu bisa harta, bisa tergerus semua. Saya berapa kali melayani orang-orang yang dulunya pas masa jaya-jaya happy kemana-mana. Tapi setelah tua, sudah hancur hartanya, habis hartanya semuanya. Baru datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena sakit. Jual rumah, jual ini, jual semua dijual. Kenapa? Karena memang seperti itu, untuk diri sendiri. Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk bicara masalah diri sendiri. Memang kita harus mengasihi diri kita sendiri juga. Tapi juga kita harus berbicara, harus memberi. Kalau saudara sulit untuk memberi, coba memberi dulu kepada Tuhan mungkin. Ya kan? Memberi kepada Tuhan. Saya selalu pernah berdebat dengan mama saya. Karena dikasih waktu persembahan goceng. Ya kan? Saya bilang, Mama itu udah kerja. Gak kekurangan. Kalau dulu kita pas masih sekolah oke lah, kasih goceng. Tapi kalau sekarang masih goceng masih ditukari lagi, ya kan? Ke warung lagi, belikan dulu bonbon, ya kan? Bonbon itu permen, supaya bisa ditukari uangnya. Karena berapa kali persembahan. Kenapa sih? Kita itu sekali seminggu. Tapi untuk hal-hal yang lain bisa banyak kita kasih. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan kita sulit sekali untuk itu. Apalagi memberi persembahan. Gak usah lah. Coba kita memberi persembahan dulu.
Kalau kita sudah belajar untuk tidak memiliki mamon ini, akan melimpah. Kita berkata dalam Amsal ini, siapa yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Kaya artinya melimpah. Melimpah ruah. Bukan hanya sedikit tapi meluah melimpah. Semakin kita takut untuk memberi, menghemat, semakin kita akan merugi, kata Alkitab. Tapi orang semakin hari semakin banyak memberi. Tentu memberi di situ bukan berarti saudara tidak punya apa-apa lagi. Makan jadi sulit. Utang-utang di warung karena memberi ke gereja, memberi sesama, itu juga salah. Salah. Saya nggak anjurkan itu. Salah juga saudara kalau berilah ke gereja banyak supaya saya nanti dapat diberkati. Itu bukan juga konsepnya. Itu seperti merutang Tuhan sama kita. Seperti main main apa tuh nama itu? Main ludo ya. Nomor berapa? Nomor 7. Tuh, nanti kalau kita pasang 50.000 nanti akan dibayar 50.000. Enggak. Konsep di sini memberi kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Maka seseorang yang memberi itu bagi saya harus sadar. Waktu ketika ada orang bertanya kepada saya, kenapa kau nggak pernah mengumumkan ada perpuluhan di gerejamu? Nggak perlu. Kenapa? Karena saya nggak mau ribut. Hanya orang-orang yang sadar bahwa dia milik Kristus, diberkati Tuhan, hidupnya sudah lebih dari apa yang dia punya. Kalau dulu dia susah, sulit, tapi sekarang sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan dalam segala hal, kesehatan, berkat, dan banyak bisa yang diperoleh dia karena ikut Tuhan. Sadar dulu itu baru memberi. Maka saya nggak perlu memaksa-maksa saudara untuk memberi, enggak. Tapi saya mengkhotbahkan ini supaya saudara kita sama-sama tahu. Saya juga mulai merasakan ini bahwa memberi itu penting sekali, Bapak Saudara. Kadang saya juga suka berdebat dengan istri bahkan mama saya dulu. Kau memberi, kau aja susah. Udahlah. Kalau kita menunggu kita ada baru kita memberi, itu salah. Maka memberi itu penting, saudara, karena kita katakan siapa yang menyebar harta, tapi bertambah banyak. Tapi yang siapa yang menghemat dalam kata arti menahan. Udah ada, tapi ditahan. Nantilah. Banyak kebutuhan. Ada nih, nantilah. Tapi kalau nggak ada ya jangan beri. Kalau pas-pasan hidup kita. Gaji kita juga pas-pasan untuk kita, ya jangan. Tapi kalau saudara mau boleh sisihkan dikit, beri. Jangan sampai. Karena hidup kita selalu kekurangan. Mau kaya raya pun saudara, mau banyak uang kita pun selalu ada kekurangan. Maka konsep Alkitab ini siapa yang menghemat akan merugi. Tapi siapa yang memberi, maka Alkitab katakan berilah maka kau akan diberi. Beri dulu maka Tuhan memberi kita. Jadi dalam Tuhan itu gak egois. Kalau maunya kita kan diberi terus. Siapa sih gak pengen diberi? Apalagi kita diberi iPhone 12. Oh ya mantap banget ya kan. Terima kasih Tuhan, engkau baik. Apalagi orang itu memberi lagi kita sembah. Amsya. Ya kan? Siapa yang gak mau? Segan kali kita kalau lihat orang langsung kasih kita iPhone 12. Atau dikasih kita berkat. Ronald. Ke showroom ya. Kenapa Pak? Ada mobil. Ini mimpi apa ya kan? Siapa yang gak senang? Maunya kita seperti itu terus. Tapi coba Tuhan bilang. Ronald.
Itu ada tukang sampah datang. Dia mau minta uang. Saya mau bilang gak ada uang. Tapi pikir ada ATM juga, cepet. Ya udahlah kasih. Nanti saya ganti ya Pak, saya ikhlaskan lah. Mau diganti enggak, saya ikhlaskan. Sahabat bilang, bang tadi ada yang tukang sampah mau cari abang. Terus saya bilang, ada apa? Nantilah ketemu bapak dulu. Gak tahu kenapa, apa digerakkan Tuhan dia untuk datang ke saya? Ya bisa juga kan. Tapi Pak, yang perundungan Roh Kudus dong yang datang. Gak juga. Raja Kores juga dipakai Tuhan untuk bisa membantu membangun bait Allah. Jadi orang-orang gak percaya Tuhan kadang diizinkan Tuhan datang sama kita. Jadi saya bilang, gak ada Pak. Ngapain sih? Tapi saya pikir cepet ada sih. Oleh minjam 2 juta mungkin gak ada. Atau juta-jutaan. Saya bilang ke Pak Noto aja. Kan? Kalau begitu langsung. Kalau begitu langsung cepat kan Pak Noto kan? Tapi kalau kita bilang kita memberi ya susah kita. Ini konsep kita kan berhemat. Berhemat tentu boleh untuk menabung. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan bantuan. Kalau kita memang susah untuk itu, kita perlu coba belajar memberi kepada Tuhan. Kenapa kita memberi kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menolong memberkati kita. Kita berikan. Ya mungkin kita belum taat dalam perpuluhan kita. Nah, mungkin kita kasih persembahan kita. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, gaji kita udah mantap. Dalam kata arti mantap, udah lebih. Masa kita masih kasih persembahan? Itu namanya kita apa? Udah gitu kita kucek-kucek lagi. Pulas, habis. Di gereja-gereja lain ada pakai ini sudah, Pak Saudara. Pakai ini, pakai kotak. Jadi ketahuan, lu mau ngasih kucek gimana masukinnya. Amburu bilang, kita masih ketahuan, nggak pakai ada persembahan masih bisa kita buat tarik, kucek, prak, masukin. Saudara kasih sama Tuhan. Kalau kita mungkin belum bisa itu, kita coba untuk Tuhan. Kenapa untuk Tuhan? Kita sadar bahwa hidup kita ini karena berkat Tuhan. Kalau belum bisa kita menolong orang lain, mungkin di otak kita belum pas bisa menolong orang lain. Apa dasarnya saya bisa menolong orang lain? Kalau kita sudah mulai belajar untuk Tuhan memberi, karena Tuhan katakan, kasihlah Tuhan alamu. Oh tapi kan nanti gereja akan berbanyak berkat dong Pak. Jangan berpikir itu. Kita itu sedang mengeluarkan hal yang apa dalam diri kita. Saya punya teman, dia bilang, bang, kau donor darah lah katanya. Kenapa? Saya kalau tensi saya tinggi bang, otak saya di sini, saya donor katanya. Kenapa? Saya keluarkan. Bagus, langsung seperti sehat. Saya berpikir jangan-jangan kita juga memberi itu karena itu. Karena kita pikir ini semua. Kalau semua kan, kalau donor kan dikeluarkan darah-darah kita. Diganti lagi. Sepertilah mungkin berkat Tuhan. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak hal yang lain. Tuhan gak langsung berkati kita dari surga, tiba-tiba dilemparkan. Kalau itu uang recehan semua kan pusing kepala kita, bisa mati. Enggak gitu. Tapi kadang Tuhan bisa bekerjaan hal-hal lain yang Tuhan bisa bekerjakan dalam hidup. Benar, Bos. Saya khotbahkan ini karena saya sudah juga mengalami. Banyak hal yang mungkin saya tidak ceritakan kadang di sini. Bagaimana Tuhan menolong saya. Tapi ke Paul dan Pak Noto saya pernah cerita. Bagaimana hidup saya dan kalau kami nongkrong. Dan saya bisa hidup seperti sekarang. Karena memang zaman dulu kita itu. Bukan jangan sampai sekarang pun. Saya itu. Kadang berpikir kadang orang menolong. Datang menolong saya. Saya pinginnya gak ngasih. Dan baru tahu waktu ketika ada di sini kita kemarin ada satu masalah. Harusnya saya nggak perlu membantu itu, tapi di hati saya. Sampai mama bilang, emang ada uangmu? Ada. Baru nanti ya, nanti tunggu ada. Ya oke, karena saya memang nggak mau
ngutang. Kalau saya janji pasti saya akan bayar. Kapan? Ya kapan dulu, tunggu dulu. Dalam sebelum saya berdoa, Tuhan tolonglah. Tiba-tiba Om Pingson datang ke saya. Ronald mau pulang. Saya nggak tahu tiba-tiba. Biasanya kasih persembahan. Lagi ada bonus. Saya panggil Lembu, sini Lembu, ini bayar sekarang. Ada Bot? Ada dong, ya kan? Dari mana? Itu. Istri saya itu kalau cerita banyak hal. Bagaimana proyek-proyek tiba-tiba udah mentok, ada aja. Maka dia bilang, Pak, aku sumbang mixer ya. Ya oke. Padahal kita berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan mixer kita Tuhan. Saya nggak sedang membuka-buka ini ya, buka-buka berkata. Tapi artinya apa? Artinya ada hal-hal di luar dari gajinya dia bisa. Ada job di luar. Tapi Pak kalau kita kerjanya kita udah flat-flat, ada nggak Pak? Ada. Maka saya katakan kita belajar untuk tidak memiliki. Saya tahu gede sebenarnya. Bahkan lebih mahal ini pertama dibeli dia. Saya bilang udah ini aja lah, udah bagus kok ini. Saya lihat di internet. Karena yang mahal itu kan agak susah. Banyak yang KW-KW-nya. Udah ini aja udah cukup lah. Sisanya ya transfer lagi lah. Akhirnya beli ini kita. Beli yang mau ini. Ini agak mahal. Mahal ini. Saudara lihat barang-barang kita gini mahal ini semua. Dan itu karena kita memang jangan kita menahan-nahan. Waktu ketiga dia bilang, waktu saya di sana gereja saya dulu, saya laptop kata dia. Wah, mulai mantap dong gue bilang. Saudara kesentuh. Memang kita saat ini belum punya apa-apa, belum bisa kita banggakan. Tapi cobalah. Kita beri ke Tuhan. Kita berikan, mulai dari sana mungkin Tuhan akan berikan kita orang-orang yang bisa kita bantu. Nanti pakai tagihan kita mengatur itu. Kalau udah mulai sering-sering datang kepada kita, nggak usah. Tapi kalau Tuhan gerakkan kita untuk memberi, beri. Saya juga gitu, gerakkan memberi-beri. Adik saya kemarin, dia injili saya. Kau injilinya, aku bilang, gak apa-apa. Kau harus begini bang, gini bang. Aduh, memang dia agak sedikit pintar memang. Dalam lebih pintar kau kadang bilang. Saya bilang, gak usah lah kau ceritain tentang gereja. 5 tahun gereja berjalan. Itu karena Tuhan pelihara. Kadang susah, sulit, ya, tapi Tuhan berkati. Kadang saya sebagai gembala harus beriman. Ya kadang saya juga harus malu. Karena bagi saya untuk meminta-minta, meminjam ke orang itu malu banget. Tapi kadang Tuhan izinkan saya di sana. Gereja kita pas-pasan, tetap saya masih berpeluang ke sinode. Saya tahu segitu sangat berat bagi saya. Tapi saya bilang, Ma, transfer untuk perpuluhan kita gereja. Kenapa? Saya mau taat, bukan karena banyaknya. Dan puji Tuhan, sinode kita ini bukan karena banyaknya. Diminta. Enggak pernah dibilang, kenapa sekian? Luar biasa sinode kita di situ. Saya salut kepada ketua sinode kita. Enggak pernah saya dimarahin. Tapi saya taat dalam hal ini. Kita belajar taat. Saya bilang ke adik saya, kau taat. Berapa kau dapatkan? Sisakan. Dan berikan untuk Tuhan. Kalau ada yang mengatakan 100%, gak apa-apa. Mulai sekarang kita belajar untuk itu. Dari itu kita belajar lagi. Untuk bisa katakan Tuhan akan tambah-tambahkan. Pasti Tuhan tambah-tambahkan. Untuk hal-hal lain Tuhan kasih. Nanti akan dikasihkan orang untuk kita bantu keluarga kita tolong. Dia cerita ke kita, aduh kami udah gak makan nih. Mungkin kita teman curhatnya. Tapi kita ada di ATM kita. Lebih. Ya udahlah berdoalah kau ya. Bukan gitu. Sinilah nomor rekeningmu. Saya dalam kekurangan kadang susah. Mau bayar gereja juga agak susah, sulit. Tapi tiba-tiba, Pak, anak saya gak minum susu. Kebetulan dia pernah pelayanan di kita. Gimana? Udah lakiin nomor rekeningmu di sini. Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Kata-kata sembah terus banyak, sampai 5 ya.
Saya bilang gak perlu begitu. Kadang merasa bangga juga. Di mana kita bisa mentransferkan apa yang firman Tuhan katakan. Maka memberi itu bukan karena kita kelimpahan. Kita belajar untuk merelakan apa yang ada dan menjadi milik kita. Kita belajar tidak memilikinya. Karena Tuhan gak mau kita terkungkung, terikat terhadap mamon ini. Walaupun saudara butuh, kita butuh. Ya, tetapi lihatlah kalau di saat kau lepaskan itu, Tuhan akan berkati. Waktu ketika saudara kasih teman-teman saya 12 tahun, hampir 12 tahun tidak punya anak. 12 tahun. Tiba-tiba saya tanya dia, bro, dia pindah satu gereja. Dari sana dia mulai mereka setia, dia bilang, gimana sih kok bisa punya anak langsung 2 lagi, saya bilang, cewek cowok. 12 tahun bro, kata. Gimana cerita? Sore kita udah gak pingin bro. Kita dengerin khotbah dari Pak Eras waktu itu. Udah kalau saudara udah punya menikah, tidak punya anak, relakan. Ikhlas. Saudara pada saat mereka ikhlas dengan itu, apa? Mereka malah punya anak 2. Kadang kita gitu. Kadang mulai dalam frustasi, udahlah Tuhan, udahlah. Gak perlu lagi, udahlah Tuhan. Capek, kadang kita lupa mendoakan doa kita, apa yang kita doakan. Tiba-tiba, kok ada ya? Gitu. Lupa. Maka bersama Tuhan, pada saat kita tidak merasa memiliki dengan harta ini, dengan mamon ini, disitulah Tuhan mulai bekerja dalam hidup. Tapi selama kita masih terikat dengan ini, karena Tuhan gak mau kita punya terikatan, saudara. Maka saudara kasih Tuhan, saat Mima sakit pun saya tetap pelayanan. Ada orang gak mau pelayanan. Kenapa? Istri saya sakit, anak saya enggak. Saya bilang saya pelayanan. Yohan saya antar dulu ke rumah sakit baru saya pelayanan. Walaupun otak saya kacau sebenarnya. Kenapa? Karena saya gak mau bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup saya. Ini semua karena Tuhan, bukan karena saya. Kalau Tuhan kasih saya istri, Tuhan kasih saya anak, itu karena Tuhan. Maka kalaupun mereka sedang sakit tetap. Waktu di rumah sakit kami 7 hari saya bilang Zoom, ibadah Zoom. Tapi enggak, saya bilang liburkan, enggak. Zoom tetap Zoom, kita ibadah. Kalau ada yang bisa setting alat di sini saya bilang ibadah tetap ibadah. Saya enggak mau, Tuhanlah menjadi sumber hidup saya. Saya tahu hidup saya karena Tuhan. Maka itu apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Begitu, kalau enggak begitu, kita menjadi orang yang susah. Kalau kita terus terpukat dengan, wah anak saya, takut saya begini. Puji Tuhan saudara, kalau saudara melihat Mima ini dulu step-stepnya nangis. Udah saya orang gila kita akan nangis di mobil kalau lihat. Tapi sampai sekarang saudara, puji Tuhan, tidak ada efek dari itu. Malah dia cerdas. Saya kadang lihat dia main handphone, bisa, dia cuma lihat di YouTube sekali. Gini Pak, bahasa Inggris. Kalau saya baca kitab malam tadi malam, bahasa Inggris dong Pak, jangan bahasa Indonesia. Aduh, udah bilang. Saya tuh belajar bahasa Inggris saja IWO ya. Tapi dia gitu. Dan Tuhan sedang mengatakan ke saya nih, saya tidak pernah liburkan ibadah kalau saat mereka sakit. Enggak. Saya tetap datang beribadah. Saya tetap buat, saya tahu Tuhanlah yang nomor 1 dalam hidup. Jangan kita merasa memiliki. Ya, kita punya apa-apa, kita mungkin punya rumah, punya mobil. Jangan itu menjadi terikat di sana. Jangan menjadi terikat di sana. Jangan terikat. Buat Tuhan nomor 1. Tapi Bapak kan gembala, bukan karena itu. Dari dulu saya begitu. Jangan buat apa yang ada dalam diri kita. Kalau itu membuat kita menjadi terikat. Menjadi tidak menyembah Tuhan. Menjadi tidak mengasihi Tuhan. Ingatlah. Tuhan bisa ambil itu dari kita. Saudara, mari kita syukuri hidup kita. Dengan kita bersyukur ini, caranya apa? Kita menyembah Tuhan. Kita belajar untuk menolong orang lain.
untuk membantu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan tahan. Jangan pikir, wah aku udah diberkati Tuhan. Genggam semua. Waktu ketiga kalau di orang Batak, kalau menikah, ada jemput-jemput namanya. Tapi karena jemput-jemput ini mungkin ada pasangan perempuan yang menjemputnya langsung diginiin. Sampai menjadi bahan bulian netizen. Pikiri mertuamu, susah dia bayar itu, bayar nanti sinamu abamu. Karena dijemput semua banyak gitu. Maunya dikit aja gitu. Ada orang gitu kan, maunya pengen semua di sini. Kalau bicara memberi, jangan dulu lah. Tapi kalau berkat mau semua dia terus. Ada aja alasannya. Kita bisa berdebat dengan orang-orang seperti ini, ada alasannya. Wah ini, kalau udah begitu udah, saya tinggalkan aja. Gak perlu. Karena dia belum merasakan bagaimana nikmatnya pada saat kita tidak merasa memiliki apa yang kita punya. Ya. Waktu saya belum bertobat, saudara, saya pernah kerja di mobil, connect mobil. Itu connect tidur di rumah. Ada yang nggak mandi 5 hari, ya bajunya udah nggak dicuci, ya namanya connect ya kan. Kadang mama bangun itu tiba-tiba di HP itu mesti tidur semua orang. Kenapa? Karena memang daripada kalian tidur-tidur kita ke rumah-rumah makan. Saudara, jangan menjadi menahan apa yang Tuhan berkati kita. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalaupun belum seperti yang kita pikirkan, jangan tahan. Karena memberi itu baik. Berilah maka diberi, kata firman. Berilah. Bukan dikatakan mintalah maka akan diberi. Bukan. Beri. Ini bukan konsepnya masalah susah miskin, enggak. Beri. Bukan masalah banyak, tapi masalah kerelaan hatimu. Pada saat kau memberi dengan kekuranganmu, memang berat, susah, ada rasa, gimana ya, gak enak. Paling kita orang yang mendit, aduh susah banget. Susah sekali. Tapi pada saat kita belajar memberi, situlah lepas. Kita gak terikat terhadap harta ini, kita tidak terikat terhadap itu, tak lepas. Pada saat kita ngangkat tangan, gak merasa memiliki, disitulah Tuhan memberkati hidup. Banyak hal Tuhan cari, cara-cara. Ada aja jalan. Maka dikatakan, kalau seperti jemaat di mana? Jemaat di dalam 2 Korintus 8 ayat 8, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 6, mari kita buka saudara. 2 Korintus 8. Nah, seperti jemaat di Makedonia ini. Jemaat di Makedonia ini dikatakan, saudara-saudara kami berhendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan cara berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluapkan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka tetap kaya dalam kemurahan. Ya, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang yang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulai. Pemirsa, kesan Tuhan dikatakan orang Makedonia ini orang yang susah, nggak melimpah secara harta, tetapi mereka mau memberi untuk kepada pelayan-pelayan orang kudus.
Dengan kata-katakan memberi kepada Allah. Maka saya katakan tadi, memberi itu kepada Allah dulu. Mendukung pekerjaan Tuhan. Baru mungkin Tuhan berikan kita orang-orang yang dekat kita yang perlu kita tolong, kita berkati. Percayalah bersama. Saya telah melihat banyak orang-orang yang hidupnya memberi tidak makin kekurangan. Tapi mereka makin kelimpahan dalam hidup mereka. Di orang-orang yang menahan-nahan berkat Tuhan hanya untuk dirinya akan merugi. Ini firman Tuhan, bukan saya yang berkata. Maka mulai sekarang saudara kasih Tuhan, saya tahu untuk memberi itu dengan berat. Tetapi mari kita belajar. Kalau saudara mengatakan gini, kalau saya nanti memberi, saya nggak bisa lagi tuh Pak, beli ini Pak. No. Malah kita akan melihat nanti akan seperti lagu. Mari hitung berkatnya. Kita akan melihat. Kau akan kagum akan kasihnya. Mari hitung. Hitung satu-satu. Dengan kita banyak memberi. Kita menolong. Kita melepaskan apa yang kita punya. Pertama-tama kita buat buku Tuhan. Tuhan dulu nomor satu. Dari situ kita mulai belajar. Dan Tuhan akan gerakan kita. Hati kita lepas. Hati kita tidak lagi memiliki sesuatu. Dari situlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin Tuhan gak langsung memberkati kita. Sekarang, tapi nanti kan kita rasakan. Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku tidak pernah melihat anak cucuku meminta-minta. Maka pada saat kita diberkati Tuhan, kita melimpah. Mungkin kita sudah mencintai, mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan. Tapi kita susah sekali untuk mengeluarkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Maka seperti katakan tadi, semakin kita menahan berkat itu, semakin tertutup berkat. Tapi semakin kita limpahkan, kita keluarkan berkat itu, semakin tercurah, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Mau saudara kasih Tuhan, saya tidak menganut teologi kemakmuran. Tapi saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan akan lebih diberkati daripada dia belum mengasihi Tuhan. Saudara percaya itu? Amin? Saya percaya juga saudara mengalami itu. Cuma saudara malu-malu menceritakannya. Takut saya minta nanti kepada saudara. Ya. Percayalah, saya tidak akan minta kepada saudara. Saya hanya minta kepada Tuhan dan Tuhan menggerakkannya kepada saudara. Ya kan? Lebih enak gitu kan, elegan gitu kan. Terus saya minta Pak Noto, tolong lu Pak Noto. Nggak enak. Tapi kalau saya minta Tuhan. Tuhan bilang, Pak Noto berkati Pak Ronald. Nah baru. Saya nggak bilang. Tiba-tiba dia datang ke saya. Ronald, Tuhan ngomong ke saya. Katanya Pak Ronald butuh. Pak Noto jangan jadi beban loh. Kalau Tuhan yang suruh baru ya. Karena saya kan dekat, kalau enggak Pak Noto, Paul, kan? Soalnya Hans sudah tamat, kan? Gak ada lagi di sini. Nanti, iya karena itu kan, kalau apa? Itu bukan digerakkan Tuhan. Jangan karena kita, saya selalu begitu, harus digerakkan Tuhan. Jangan karena enggak digerakkan Tuhan. Mari kita saudara. Kalau hidupmu mau lebih berwarna, kalau hidup kita mau lebih berwarna, mari. Jangan tahan-tahan apa yang Tuhan berikan. Beri. Berkati. Saudara, saya tutup khotbah saya. Untuk saya dulu pelayanan. Saya jarang waktu mulai pertama-tama, saya jarang kasih persembahan. Ini benar, saya jarang kasih persembahan. Saya bilang, saya udah melayani ini. Saya kan pendeta dipanggil jadi imam. Apa kalau ada imam Lewi lah katanya. Ya karena kita worship leader waktu itu kan. Ngapain? Ngapain saya? Ngasih persembahan. Orang saya udah melayani Tuhan. Ya itu kan saya juga harus diberi dong. Saya juga harus dari situ mah. Lalu ketika ada pendeta ngomong gini, enggak juga lu juga harus taat. Jangan kau mengajari orang
tentang memberi, tetapi kamu sendiri gak memberi. Kalau saudara lihat saya karena memberi persembahan. Kenapa? Karena saya mau belajar. Bukan masalah karena saya pendeta, saya gak memberi lagi. Enggak. Saya tetap beri kewajiban. Kalau ada karena kita berpikir, wah, saya kan sudah seperti ini, saya nggak mau lagi dong kasih persembahan. Enggak juga. Saya nggak perlu lagi dong menolong orang lain. Enggak juga. Karena kita butuh, karena saya full timer, saya nggak perlu lagi dong menolong orang lain. Enggak juga. Tetap mari kita sama-sama. Kenapa? Karena Allah nggak mau kita terikat akan itu. Tidak mau terikat dengan apa yang kita punya. Tuhan, biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi sukacita kita, milik kita. Apa yang kita punya ini karena Tuhan, karena kita Tuhan, karena Tuhan. Maka kita tidak mau ini menjadi mengikat kita. Banyak orang terikat dengan mamon, banyak orang terikat dengan uang. Karena kalau kita melihat di Instagram itu ya, orang itu kalau punya utang itu kadang seperti marah-marah dibuat di sosmed. Utangmu bayar dong utangmu. Saya pikir ya orang berutang ya. Ya kalau sudah ya sudahlah biarkanlah. Kalau begitu kelihatan anak Tuhan yang sudah pelayanan kadang diposting hanya mungkin seberapa nilainya. Tetapi saya melihat memang ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan akan seperti itu. Dia takut bahwa rezekinya hanya di situ. Padahal sebenarnya enggak. Saat dia merelakan untuk itu, Tuhan buka yang lain dalam hidup kita. Amin. Saudara tahu enggak Abraham? Pada saat Abraham dan Lot mengatakan gini. Lot bilang, aku yang subur itu. Aku yang mau yang subur itu. Oke, ambil yang subur itu kata Abraham. Kamu mau yang subur silakan. Silakan. Abraham pergi ke tidak yang subur. Tapi siapa yang lebih berkati? Halo, saudara? Berarti saudara gak baca Alkitab ini. Siapa yang lebih diberkatin? Ya itu. Jadi kalau kita berpikir, wah aku harus dari sini. Aku harus. Karena kita berpikir seperti Lot. Wow, melimpah. Enggak, saudara. Saudara, jangan pernah berpikir hidupmu karena sesuatu. Wah di sana lebih bagus, tamu. Seperti Abraham, lebih mengalah memilih. Tapi malah dia diberkati. Maka dengan itu saudara kasih Tuhan, ini gak gampang memang. Ini masalah kerelaan. Maka butuh Roh Kudus. Kalau kita mengasihi Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita. Banyak orang ribut gara-gara uang. Tentu, ya saya tahu itu. Tapi kalau kita merelakan itu, Tuhan akan buka hal-hal yang lebih lagi untuk kita. Mari bersama-sama saudara. Jangan miliki, jangan buat hatimu terikat terhadap harta, terhadap mamon, terhadap apa. Kalau Tuhan berkati, belajar untuk tidak mengeluarkannya dengan cara memberi. Seperti saya katakan tadi, kalau seperti teman saya waktu dia donor darah, dia mengeluarkan darahnya yang itu. Kalau saya nggak berani memang dalam hal itu. Tapi analoginya saya buat. Kalau saya donor darah tuh nggak takut aja, kayak gimana gitu. Saya bayangkan saya pingsan gitu. Jadi saya takut aja donor darah itu. Tapi kalau dia bilang saya donor darah terus bang kata dia. Jadi buat saya donor darah seperti rasanya apa segar, enak rasanya. Maka saudara kasih Tuhan, keluarkan. Tentu dengan hikmat yang bagus. Apa yang menjadi kewajiban kita pertama-tama? Kasih. Dan suatu saat Tuhan akan memberkati kita lebih. Tuhan berkati kita, shalom. Mari datang di hadapan Tuhan, tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapa surgawi, hamba bersyukur, berterima kasih buat firman yang sudah sampaikan kepada anak-anak. Berkati kami semuanya, berkati kami apa yang sudah hamba sampaikan. Menjadi kekuatan kepada setiap pribadi kami. Tuhan, kami tahu ada kami mungkin berat untuk memberi. Tapi ini firman-Mu Tuhan, yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat nabi-nabi yang Tuhan sampaikan. Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin boleh menjalankan apa yang Tuhan mau. Bukan saja kami datang berdoa menyembah Tuhan, tapi kami juga mau memberi, menolong orang lain, menolong pekerjaan Tuhan. Biar setiap pribadi kami ini boleh memiliki, dijamah dilawat oleh Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau untuk memberi sebagai rasa syukur kami, sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan setiap persembahan kami ini Tuhan, supaya setiap persembahan kami dapat menggunakan Tuhan cara pekerjaan Tuhan tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu.
Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengar pengumuman bahwa setiap hari Selasa, Saudara, kita ada doa doa pagi, dan juga setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu untuk kita, dan setiap hari Jumat di tempat ini kita ada doa malam, Saudara. Jadi Bapak Saudara yang rindu untuk berdoa bersama-sama, ada ibadah secara onsite di tempat ini, yaitu 6:30 malam. Dan kalau Saudara mungkin tidak bisa ikut, bisa lewat live streaming di Facebook saya. Demikian juga setiap Sabtu pagi jam 5 pagi kita boleh bersama-sama, dan saya berharap semua kita boleh ikut, termasuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk boleh ikut bersama-sama. Demikian juga saudara kasih Tuhan, jangan lupa setiap hari Minggu seperti ini, saudara boleh ajak teman kita bersama-sama dalam beribadah, ajak saudara kita agar kita boleh bersama-sama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya saudara kasih Tuhan. Mari saatnya kita akan akhiri doa kita ini, kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Mana tahu berdua kita. Ajaib Tuhan.
Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terus ajar kami setiap pribadi lepas pribadi untuk memberi, untuk berkorban, tapi bukan karena beban, karena mengasihi Tuhan. Baik lewat pelayanan, baik Engkau gerakkan dengan orang-orang yang memang patut diberi. Seperti Engkau mengasihi kami dan sudah memberkati kami. Biarlah kami tidak terikat dengan berkat pemberian Tuhan, tapi terikat dengan hati-Mu, sehingga kami boleh memberi dengan sukacita, dengan hati yang rela, hati yang mengasihi. Terus setiap ajar kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya ketika kami tidak terikat dengan hal lariah dan berkat Tuhan, kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya setiap pekerjaan kami, jemaat-Mu, semua diberkati Tuhan. Berkati mereka dalam usaha bekerja, berkati mereka dalam proyek-proyek mereka. Tuhan berkati seluruhnya. Bahkan yang sekolah kuliah, Tuhan berkati mereka. Bahkan terlebih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Roland Saragi sebagai kembali sedang, Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Dalam pelayanan Kau rapi dengan luar biasa. Setiap pengurapan Tuhan turun setengah hikmat luar biasa memberkati setiap jemaat-Mu. Kau pakai luar biasa untuk lebih luas lagi, untuk memberkati setiap kami, bahkan lebih luas lagi bagi semua orang, semua jiwa-jiwa. Memberkati juga proyek-proyek Ibu Gembala yang sudah menopang dalam pelayanan, yang dipending, yang gagal, Tuhan buka lagi, Tuhan berkati lagi. Yang tidak kami duga, Tuhan berkati. Yang tidak terduga, Tuhan berkati. Kau buka semuanya. Kami percaya jerih payah hamba-hamba-Mu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati, Kau balas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Teman-teman sepelayanan, tim musik yang sudah memberikan hatinya untuk melayani, Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda dalam pekerjaan, usaha mereka. Dan kami rindu hati yang memberi ini akan memberkati setiap kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan juga WL, Olektan, siapapun yang melayani LCD, Tuhan berkati, Engkau balas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Dan kami rindu setiap ibadah hari Minggu dipenuhi dalam hadirat Allah, dipenuhi dengan urapan Tuhan. Dan kami percaya setiap jiwa-jiwa semua yang hadir diberkati. Mereka pulang tidak seperti mereka datang. Mereka pulang dengan sukacita dan berkat kekuatan yang baru. Baik di dalam pekerjaan, memberikan semangat kembali untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa di surga. Kami doa juga setiap ibadah dalam pertengahan minggu, baik Selasa, Rabu, bahkan Jumat doa malam. Melalui doa malam yang diselenggarakan dalam proyek yang baru, Tuhan berkati dengan jiwa-jiwa. Berkati dalam pergumulan doa malam ini dengan jiwa-jiwa, dengan hadirat Allah. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati pada hari Sabtu juga youth, Tuhan berkati Tuhan. Kami doa dalam youth ini berkembang menjadi luar biasa. Dengan jiwa-jiwa diberkati dalam hadirat Allah. Youth leader diberkati. Paul diberkati sebagai youth leader dalam urapan dan hikmat yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya kalau Engkau menggerakkan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Biar jiwa-jiwa sebagai milik Tuhan diberkati juga di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Yesus Kristus memberkati bangsa kami Indonesia. Kami doa tidak ada bencana. Kami doa tidak ada rusuh dalam Pilpres 2024. Tuhan pilih pemimpin yang terbaik sesuai dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang luar biasa Engkau taruh setiap hati kami. Kami sehat, itu adalah berkat Tuhan. Kami bisa usaha, itu berkat Tuhan. Setiap kami bisa hari ini hadir, itu berkat Tuhan. Biarlah kami tetap semangat dalam melayani, semangat untuk ibadah berjumpa dengan Tuhan. Engkau tanamkan untuk berakar dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Kami rindu juga diberkati dengan berkat-berkat Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Gembala Sidang. Terima kasih, kami siap untuk diberkati. Terima kasih buat Pak Noto yang sudah berdoa buat kami. Berkati Pak Noto, berkati yang sudah, berkati pekerjaannya,
berkati usaha yang sedang dirintis, biar kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Mari saatnya angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa